Assalamualaikum, halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu gimana caranya sih menyemangati diri sendiri tanpa bantuan motivator. Nah, dari hasil penelitian itu ada 10 cara yang sangat efektif. Dan 10 cara ini bukan cara yang cuma sekedar teori, tapi sudah dibuktikan oleh banyak penelitian yang valid. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak supaya bisa kita pakai dan praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kita simak yang pertama adalah gimana caranya, yaitu kita harus punya tujuan yang jelas dan realistis. Maksudnya jelas harus spesifik. Spesifik itu jelas ya, terukur dan dapat dicapai. Contohnya, misalkan kita pengen berat badannya turun. Nah, berat badan kita turun itu harus jelas berapa kilogram dan waktunya berapa lama yang kita targetkan. Misalkan kita ingin turun 10 kg, 5 kg, 15 kg, atau 20 kg. Dan waktunya juga harus realistis. Misalkan kita pengen turun 10 kg dalam waktu seminggu. Ya jelas itu sungguh spesifik tapi sungguh tidak realistis. Nah, kita bisa ubah, misalkan kita pengen turun 10 kg, waktunya dalam waktu misalkan 2 atau 3 bulan. Itu jauh lebih realistis. Sudah spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Nah, dari banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin spesifik kita, semakin jelas, semakin terukur, dan makin mudah dicapai, itu makin mungkin kita untuk mendapat motivasi mengerjakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan kita. Nah, yang kedua adalah kita fokusnya harus jangka panjang. Jangan hanya ke fokus yang jangka pendek. Maksudnya apa? Nah, kita harus bisa membayangkan manfaat jangka panjang. Ya, kita udah bikin target misalkan berat badan turun, atau kita pengen nambah penghasilan, misalkan nambah penghasilan 2 juta dalam 1 bulan ke depan misalkan, atau kita pengen turun 10 kg dalam waktu 2 bulan ke depan misalkan. Nah, itu aja nggak cukup. Nah, kita harus memvisualisasikan atau membayangkan manfaat jangka panjang. Andaikan misalkan berat badan saya turun 10 kg 3 bulan lagi, kira-kira apa yang saya rasakan? Mungkin saat itu celananya jadi lebih kecil ukurannya. Kemudian kalau misalkan targetnya adalah pendapatan, misalkan tambahan 2 juta dalam sebulan, itu saya pakai buat apa ya? Misalkan kita pakai untuk nabung atau investasi atau apa gitu ya. Tapi yang jelas kita harus bisa membayangkan manfaat jangka panjangnya. Tidak hanya kita hanya bisa menetapkan target yang spesifik. Kita harus juga bisa membayangkan manfaat jangka panjang dari target yang kita ingin capai itu. Dan kenapa kita harus membayangkan? Supaya bisa menekan dorongan untuk menerima godaan instan. Misalkan kita pengen program misalkan menurunkan berat badan, atau program puasa untuk menurunkan gula darah misalkan. Nah, kita pengen supaya gula darahnya turun tapi godaan banyak. Kita pengen berat badan turun tapi godaan banyak ya, banyak yang ngajak makan, banyak yang ngajak jalan-jalan, terus wisata kuliner misalkan. Nah, kita bisa menggunakan visualisasi ini, membayangkan manfaat jangka panjang. Oh, nanti kalau gula darah saya normal, saya bisa kemana-mana, saya tidak perlu minum obat lagi, saya tidak perlu misalkan ya banyak komplikasi yang bisa terjadi gitu, bisa dihindari. Nah, gunanya adalah kita fokus jangka panjang adalah supaya kita bisa, satu, makin semangat, dua, bisa menahan godaan untuk tidak melanjutkan apa yang ingin kita lakukan. Nah, yang ketiga itu kita harus mencari dukungan sosial. Kita harus cari teman yang sehati ini, yang bisa dukung kita sampai mencapai tujuan. Nah, gunanya adalah ya supaya kita tetap semangat. Bisa teman, bisa keluarga, atau rekan kerja yang bisa membuat kita jauh lebih termotivasi dan lebih berhasil. Nah, berikutnya yang keempat adalah membuat hadiah dan hukuman. Ini pasti banyak yang sudah melakukan tapi kurang serius. Nah, maksudnya hadiah dan hukuman itu, hadiah adalah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita semangat, tapi tidak merusak tujuan kita. Misalkan kita pengen turun berat badan, atau kita pengen menurunkan gula darah. Nah, kalau kita ngasih hadiahnya misalkan makan yang karbohidrat tinggi, makan yang merusak kesehatan, bikin berat badan kita naik, itu tidak membuat kita makin dekat dengan tujuan, justru malah makin jauh. Hadiah harus sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak merusak tujuan kita. Misalkan kita pengen mendapat penghasilan tambahan, misalkan 2 juta tadi tiap bulan. Nah, kalau kita gunakan apa yang kita dapatkan 2 juta itu untuk bersenang-senang, misalkan untuk foya-foya, ya tidak untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, misalkan kita punya hutang, atau kita tidak menambah
pendidikan atau kita tidak menambah investasi, itu jatuhnya hadiahnya justru tidak membangun, justru malah merusak gitu. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi sebaiknya yang membuat kita lebih baik ya. Misalkan kita tidak suka misal makan jengkol, terus kita hukumannya makan jengkol, itu memang tidak menyenangkan, tapi ya kurang membangun. Ya berilah hukuman yang tidak menyenangkan tapi membangun. Misalkan kita tidak suka olahraga, nah hukuman itu kalau kita menghukum diri sendiri dengan olahraga yang lebih berat, itu kita bisa membuat lama-lama hukuman itu kita terbiasa. Jadi kita terbiasa dengan olahraga, sesuatu yang tadinya tidak menyenangkan, kalau kita sudah biasa itu jadi biasa aja. Jadi nggak terlalu kita sebel gitu ya. Justru itu jadi bagus. Jadi hukuman yang baik itu adalah hukuman yang membangun kita, yang membuat kita menyenangi sesuatu yang baik gitu ya. Oke, sekarang tugasnya adalah buatlah daftar hadiah dan hukuman. Oke, nomor 5 adalah lakukan secara bertahap ya. Misalkan kita pengen turun tadi 10 kg dalam 2 bulan, atau kita pengen turun gula darah, pengen turun A1C dari 10 pengen turun jadi misalkan 6,5. Nah, kita pengen turun dari 10 ke 6,5 gitu, kita harus lakukan secara bertahap. Misalkan 1 bulan ini saya pengen turun 2 poin dulu, dari HbA1c 10 jadi 8 misalkan. Atau berat badan dari 10, kita targetnya 10 kg. Oke, bulan ini kita usahain bisa turun 2 atau 3 kg. Nah, itu jauh lebih masuk akal dan kita akan jauh lebih semangat untuk mencapai tujuan kita ya. Kita punya tujuan besar, kita pecah-pecah. Kemudian kita buat langkah-langkah yang lebih kecil dan terukur. Misalkan tadi 2 atau 3 kg dalam 1 bulan, kita pecah-pecah. Misalkan 1 bulan ini kita bisa pecah jadi 4 minggu. Oke, setiap 1 minggu saya bisa turun setengah kilo misalkan. Nah, kalau bisa turun setengah kilo itu bagus ya. Jadi lebih terukur, lebih jelas gitu ya, supaya kita bisa merasa ada pencapaian setiap minggu. Juga sama seperti tadi, misalkan HbA1c, kita punya target bisa turun 2 atau 3 poin tiap bulan ya, 2 atau 3%. Nah, kita usahain gula darahnya itu bisa turun seminggu misalkan setengah poin gitu kalau bisa. Itu jauh lebih lebih panjang motivasinya. Yang keenam adalah kita harus melatih penguasaan diri. Nah, tingkat penguasaan diri yang lebih tinggi itu kita harus latih ya, karena itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir. Yang namanya penguasaan diri itu dilatih. Contohnya adalah salah satu yang sering saya ajarkan adalah Bapak Ibu boleh mulai dengan puasa ya, mengatasi godaan yang mengganggu. Puasa itu ada 2, puasa fisik dan puasa mental. Puasa fisik gampang ya, cuman caranya adalah nggak makan gitu ya. Tapi kalau puasa mental itu adalah tidak memasukkan ke dalam pikiran kita sesuatu yang tidak sehat gitu. Misalkan ada kata-kata orang atau kejadian di luar sana yang sebenarnya membuat mental kita itu jadi mencerna sesuatu yang jelek ya. Nah, itu ada 2 puasa yang bisa kita pakai untuk pelatihan penguasaan diri. Oke, berikutnya yang ketujuh adalah olahraga dan aktivitas fisik. Nah, ini saya sering melihat banyak orang yang tadinya nggak pernah melakukan aktivitas fisik, begitu dia melakukan aktivitas fisik ya 1 hari aja atau 2 hari itu mulai terlihat moodnya berubah ya. Karena apa? Karena olahraga melepas endorfin, hormon yang menyebabkan kita jauh lebih bahagia. Nah, kalau kita endorfinnya naik, itu meningkatkan mood dan semangat. Jadi kita nggak perlu lagi mencari kata-kata mutiara, tidak perlu lagi mencari motivator. Ya, siapa yang bisa menjadi motivator adalah diri kita sendiri. Nah, tapi bagaimana caranya kita mau untuk memulai aktivitas fisik? Seperti tadi kita ulang, nomor poin 1 sampai 6 adalah intinya adalah kita melakukan sesuatu itu konsisten, perlahan, dan naiknya itu step by step gitu ya. Jangan langsung besar terus kita langsung kewalahan. Jadi misalkan kita pengen olahraga mulai hari ini misalkan. Oke, hari ini mulailah dengan 5 menit jalan kaki. Ya nggak susah. 5 menit jalan kaki. Terus besok ditambahin jadi 10 menit. Kalau udah biasa 10 menit, tambahin minggu depan jadi 15 menit. Begitu seterusnya sampai tanpa terasa ya kita lama-lama 1 hari itu kalau nggak olahraga rasanya ada yang kurang gitu. Oke, lanjut ya, nomor 8. Kita harus istirahat dan mengatur stres. Gimana caranya sih mengatur stres? Ini kayaknya susah gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu kurang istirahat. Makanya ada namanya kelelahan fisik dan mental. Jadi kita harus istirahat, ada 2 hal. Satu yang harus kita istirahatkan adalah
tubuh kita, yang kedua yang harus kita istirahatkan adalah mental. Nah, banyak orang itu ya kekurangan di dua hal ini, kekurangan waktu untuk recovery, untuk pemulihan. Nah, kalau kita jarang melakukan pemulihan, fisik ataupun mental, itu bisa menghambat motivasi dan kinerja. Oke, yang selanjutnya nomor 9, temukan arti dan makna dalam pekerjaan atau apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan atau dalam tujuan kita deh, ya. Arti dan makna dalam tujuan. Misalkan kita pengen turun berat badan atau kita pengen nambah penghasilan atau kita pengen nurunkan gula darah, misalkan yang gula darahnya tinggi gitu ya. Nah, gimana tujuan kita itu punya arti dan makna. Misalkan, oh saya melakukan ini misalkan untuk beribadah. Ya dengan kita badannya lebih sehat atau penghasilannya lebih baik, kita bisa beribadah juga lebih baik. Oke, itu satu contoh untuk memberi arti dan makna. Atau yang kedua, oh saya ingin melakukan ini karena saya ingin bersyukur ya, dengan saya menggunakan tubuh saya, menyehatkan tubuh saya, itu artinya saya bersyukur sudah mendapat anugerah berupa tubuh yang bisa kita pakai untuk aktivitas gitu ya, atau uangnya saya pakai untuk bersyukur. Saya mensyukuri nikmat Tuhan berupa bakat dan kemampuan untuk memberi manfaat pada orang, dan dengan manfaat itu saya bisa mendapatkan tambahan uang. Misalkan seperti itu. Nah, kita harus punya hubungan emosional dengan tujuan. Misalkan kita pengen sehat, kita pengen berat badan turun, atau gula darahnya turun, atau tensinya turun, atau apapun itu, nambah uang gitu ya. Nah, kita harus punya hubungan secara emosional. Nah, kenapa saya pengen sehat misalkan? Nah, saya pengen sehat supaya bisa saya umur sampai misalkan 90, saya umur 90 itu harapannya saya bisa ngelihat misalkan anak saya atau cucu saya itu sukses. Ya, saya ingin mendampingi sebisa mungkin keluarga saya untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Saya ingin mendampingi anak atau cucu saya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, cita-cita yang mereka inginkan. Saya ingin mendampingi mereka ketika mereka mengalami keterpurukan atau kesulitan dalam hidup. Saya tidak ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan, ya, mengulangi kesalahan apa yang saya lakukan, misalkan gitu. Jadi kita terhubung secara emosional gitu dengan tujuan kita. Ya, kita nggak cuma pengen gula darahnya turun, kita nggak cuma pengen berat badan turun, atau kita nggak pengen cuma nambah penghasilan, tapi maknanya apa? Ya, untuk apa? Gitu. Kenapa kita pengen mencapai tujuan itu? Untuk apa? Ya, apa artinya? Gitu ya. Oke, yang terakhir nomor 10 adalah kita harus terus belajar dan berkembang. Jadi yang paling bagus adalah merasa tidak pernah ada yang namanya kegagalan atau kesalahan. Yang namanya kegagalan atau kesalahan itu adalah tempat kita untuk belajar dan berkembang. Nah, jadi kita selalu merasa ada pencapaian dari pembelajaran baru, walaupun misalkan target kita tidak tercapai nih. Misalkan tadi yang berat badannya pengen turun seminggu setengah kilo, ya, tapi setengah kilo tidak tercapai. Terus apa yang kita dapat adalah ilmunya, ya, belajar, oh ternyata apa yang saya lakukan kemarin itu tidak efektif untuk menurunkan berat badan setengah kilo dalam seminggu. Saya harus coba cara lain. Atau kemarin saya melakukan apa kesalahan. Nah, kesalahannya misalkan saya tidak bisa menahan diri, terus saya makan berlebihan, terus gula darah saya naik. Padahal target saya adalah gula darahnya bisa turun dalam seminggu ini. Nah, ternyata saya tidak kuat menahan godaan, atau saya kuat menahan godaan tapi begitu tiba waktunya makan atau minum, saya makannya nggak bisa ditahan gitu, benar-benar loss gitu. Atau masalah keuangan, ya, saya pengen nabung, saya pengen nambah income, nah tapi tidak tercapai. Pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari apa yang kita anggap sesuatu itu gagal atau kesalahan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini 10 cara memotivasi diri sendiri bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.